Halo semuanya, kembali kita update terkait dengan kasus Subang. Salah satu hal yang banyak kalian tanyakan adalah mengenai salah satu reaksi yang cukup unik dari seorang tersangka Yosep pada saat diwawancara oleh media massa 2 tahun lalu, tepatnya di tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan juga beberapa waktu kemudian. Karena kan pembunuhannya terjadi tanggal 18 Agustus 2021. Salah satu hal yang cukup unik adalah Yosep ini beberapa kali terlihat kamera dia sedang memegangi perutnya, kayak kesakitan. Apa mungkin karena belum sarapan, atau sakitnya karena mungkin adalah dugaan efek dari perlawanan Amel. Kalau kita lihat dari prarekonstruksi versi Danu bahwa memang yang menjadi bagian eksekutor untuk Amel itu juga ternyata ada Yosep di sana. Bahkan Yoris pun sepertinya menambahkan, menguatkan bahwa Amel itu sering melawan dengan Pak Yosep. Terutama adalah dengan isu mengenai istri kedua. Amel termasuk yang vokal. Walaupun Yosep mengatakan berkali-kali, Amel adalah anak kesayangan saya tidak pernah memukulnya. Tetapi versi prarekonstruksi Danu ini berkata lain. Bahkan dugaan sangat kuat, Amel itu dihabisi juga salah satu alat yang dipakai adalah stick golf. Oke. Ada 3 cuplikan wawancara yang sudah aku kumpulkan di sini. Pertama dari Metro TV, dari Kompas TV, dan juga iNews TV. Yang Metro TV ini adalah situasinya sedang di Polsek ini kalau nggak salah teman-teman. Oke, dan di sini adalah di hari kejadian tanggal 18 Agustus, kayaknya sorenya atau siangnya. Dan dia terlihat memegangi perut. Dan kita coba lihat apa yang disampaikan Yosep di sini teman-teman. Mungkin ini ada pembunuhan saya di itu di rumah gitu, takut, coba tolong dilihat. Saya mau udah itu langsung lapor ke Kapolsek. Jadi belum ditemukan? Saya belum menemukan di mana anak saya karena disangka saya, prasangka saya, kuncinya ada yang diambil, cuma dibuka. Jadi saya nggak ngerti mobil. Jadi Oke. belum. Kalau dari ekspresi intonasinya, Yosep ini lebih ke arah panik ya dibandingkan sedih. Karena kalau orang sedih biasanya itu dia akan kehilangan energi ya. Karena istrinya, anaknya meninggal dunia, biasanya udah nggak bisa berkata banyak. Ini adalah beberapa jam setelah kejadian, tapi Yosep terlihat panik, berusaha meyakinkan. Oke, dan juga memegangi perut. Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua juga sama, ini diupload oleh iNews TV, tayangnya itu tanggal 19 Agustus 2021. Jadi ini sehari setelah terjadinya pembunuhan. Yang sangat janggal setelah aku lihat secara seutuhnya gitu ya wawancara ini, yang paling janggal adalah Yosep sehari setelah kejadian ngomong ke media, ya mungkin ini sudah takdir, sudah suratan dari Tuhan. Ini yang menurut aku biasanya orang yang kehilangan, apalagi dengan kasus pembunuhan seperti ini, ada kemarahan. Tahapannya itu adalah, pertama itu adalah denial ya. Terus juga kemarahan, pengen balas dendam. Tahapan berikutnya adalah ya sudah acceptance, menerima. Tapi ini baru sehari, nggak sampai 24 jam setelah pembunuhan, dia sudah bisa mengatakan, ya sudah mungkin ini sudah takdir, suratan dari Tuhan, dan sebagainya. Coba kita simak cuplikannya ini teman-teman. Firasat dan tanda-tanda apapun, itu yang saya memang mungkin ini kita kembalikan bagian daripada mungkin ini kan rahasia yang Maha Pemberi hidup. Baik. Oke. Jose kan tanya, Pak Yosep ada kayak firasat nggak sih? Nggak ada firasat. Terus Pak Yosep bilang bahwa ya mungkin ini adalah bagian dari rahasia pemberi hidup. Terlalu cepat ya, acceptance, menerima bahwa kedua orang yang disayanginya itu meninggal dunia dengan cara tidak wajar. Acceptance-nya terlalu cepat. Biasanya itu harus ada mau pengen balas dendam, pengen cari tahu siapa. Terus selama wawancara ini pun Yosep itu selalu memuji penyidik saat itu. Pokoknya saya nggak bisa wawancaranya selalu bilang bahwa di Metro ataupun juga iNews di hari pertama dan kedua setelah pembunuhan itu selalu mengatakan bahwa
Saya berterima kasih sekali sama penyidik itu luar biasa sekali. Bahkan sampai Kapolseknya datang. Itu mereka pekerjaannya luar biasa. Saya apresiasi sekali. Kita percayakan sama mereka. Mereka luar biasa. Pokoknya kata-kata luar biasa dan pujian untuk penyidik itu banyak banget di wawancara-wawancara ini. Padahal sekarang kita bisa melihat bahwa ada pemeriksaan dan juga penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ke sejumlah oknum dari anggota polisi, baik itu di Polsek Jalan Cagak ataupun juga di Polres Subang, dari levelnya perwira sampai level yang banpol pun, yang bukan anggota polisi. Jadi kan terlalu cepat ya mengapresiasi kinerja polisi. Biasanya nih kalau keluarga korban yang tidak menjadi tersangka, Yosep sudah menjadi tersangka sekarang, biasanya mereka akan sering mengkritik penyidik. Ini gimana sih Pak? Kok saya tidak diperbolehkan A, B, C, dan D? Ini gimana sih Pak? Kok belum ada keterangan A, B, C, dan D? Biasanya yang namanya korban, keluarga itu akan selalu memberikan kritik. Tapi berbeda dengan Yosep, baru hari pertama, kedua memuji terus penyidik. Dan itu adalah di masa-masa kegelapan. Ya, kita tunggu juga nih Polda Jawa Barat. Apakah ada oknum juga di Polda Jawa Barat ataukah cuma sampai di level Polres saja? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Nah, wawancara berikutnya adalah, ini sudah sekitar ya beberapa bulan kemudian sih. Ini di Kompas TV, di-uploadnya ini tanggal 28 September 2021. Kan kejadian Agustus September. Oh, sebulan kemudian ya, nggak lama sih ini, masih sebulan kemudian juga. Yosep ditanya sama Aiman ya dalam program Aiman saat itu. Ada informasi Pak Yosep yang saya dapatkan bahwa ini berarti setelah hampir 2 bulan sih. Ada 2 noda merah di bajunya Pak Yosep. Nah ini jawabannya Pak Yosep, sebenarnya ada sesuatu hal yang tidak disampaikan secara utuh. Tapi sekarang kita baru tahu kenapa tidak disampaikan secara utuh saat itu. Di baju Bapak ada bercak darah korban. Saya tidak ngeh pada waktu itu. Pada waktu polisi memeriksa dan menyampaikan baru Bapak kaget. Kaget itu karena darah juga nggak spontan seperti darah kelihatan. Jadi hambar-hambar lah. Oke. Yosep bilang sambil megangin kerahnya di sini, itu darahnya juga hambar-hambar di balik kerah, sama seperti yang aku baju pakai, polo shirt, dan di balik kancing. Kancing itu berarti di sininya. Oke, lanjut lagi. Kenapa bisa kena seperti itu, Pak? Nggak tahu, karena kan kita lagi paniknya gitu, Pak. Bapak ada Oke, karena saya kan lagi panik ya. Maksudnya panik tuh waktu Yosep datang di jam 7.15 tanggal 18 Agustus di hari kejadian, dia itu melihat rumahnya penuh dengan noda merah di meja, di kursi, di kasur. Setelah kita lihat kan tembok, di lantai, dia langsung menuju ke kamar mandi, ngambil air di sana yang kata dia ngeliat tuh kayak ada bunga-bunga ya di kamar mandinya, airnya dia ambil, dia siram-siramin. Dia menilai dia kena darah itu adalah karena siram-siraman tersebut. Tapi yang tidak disampaikan oleh Yosep adalah, ini yang cukup pintar juga, Yosep tuh tidaklah sebodoh yang sebagian orang pikirkan. Katanya kan Yosep kalau ngomong terbata-bata, terus juga pemilihan katanya nggak tepat. Nggak juga, banyak orang pintar yang aku tahu itu memang mereka juga tidak jago dalam berbicara, tapi bukan berarti mereka tidak pintar. Yosep tidak mengatakan bahwa sebenarnya baju yang diambil oleh penyidik yang ada 2 darah dari miliknya Ibu Tuti dan juga Amel itu setelah sebulan kejadian. Artinya bajunya sudah dicuci, sudah disetrika mungkin, dan sudah disimpan begitu lama, tapi masih ada noda merah tersebut. Ya, kita logikanya adalah mungkin ada penyidik yang kan ada masa kegelapan ya. Mungkin ada penyidik juga yang benar-benar serius pengen membuka kasus ini. Ya secara logika aja. Oh iya, mana bajunya Yosep dari kejadian, ada nggak? Ternyata belum diambil. Ini juga unik nih. Secara logika ya, Yosep tuh dari awal dikatakan dari Polres Subang, Ibu Kapolres Subang ya, Ibu Sumarni saat itu bilang, Yosep itu udah dicurigain dari awal. Tapi yang anehnya, walaupun sudah dicurigai dari awal, tapi kok bajunya, celananya tidak diambil juga at least lah 1 hari setelah kejadian. Tapi diambilnya sebulan lebih setelah kejadian, itu kan aneh. Setelah sebulan lebih pun dicuci dan sebagainya, masih ada 2 titik noda merah tersebut.
apa kabar kalau ini diambilnya di hari kejadian? Mungkin akan jauh lebih banyak. Terus dia bilang, lah itu justru bukannya semakin meyakinkan Anjas kalau ada dua noda merahnya Putri dan juga Amel, karena Yosef alibinya dia nyiram-nyiram. Nggak juga teman-teman, karena jujur pada saat kita, kayak aku sering memberikan contoh yang dulu kan, karena aku di Indonesia tuh ngebantu warung makan emakku dengan motong ayam. Kalau ada motong ayam, darahnya tuh muncrat langsung ke bajuku teman-teman, itu susah hilangnya. Tapi kalau motong ayam itu juga sama ya, darahnya kemana-mana juga. Saat aku membersihkan, terus ada yang nyiprat ke bajuku, itu nggak akan tebal dan cepat hilang. Jadi kalau noda merah tersebut secara logika, sudah 1 bulan lebih, sudah dicuci, tapi nggak hilang, artinya itu sumbernya langsung dari, kalau nggak alat untuk menghabisinya, kayak aku motong ayam dari golok, dari pisaunya, atau dari sumbernya langsung. Kalau case-nya, logikanya adalah kalau aku motong ayam, yang dia muncrat ke baju yang susah banget hilangnya, kalau bukan karena alat buat memakainya, atau karena dari ayamnya langsung. Kalau case-nya di sini, apakah ini adalah sumber dari Bu Tuti dan juga Amelnya langsung? Nah, mengenai luka di perutnya Yosef, nggak tahu luka atau nggak, tapi yang dia pegangin terus, kalau itu memang betulan sakit, ya ini masuk akal sih. Dengan dugaan dari di jenazahnya Amel itu kan ditemukan kayak ada bekas kayak tonjokan ya, hantaman benda tumpul di matanya, bekas-bekas perlawanan di tubuhnya Amel. Ya, mungkin aja Amel juga melakukan perlawanan, misalnya di Danu, ada luka di kakinya. Di Yosef, ada luka di perutnya, mungkin kesakitan. Itu juga potensi yang sangat kuat, dan ini semua akan segera terjawab pada saat nanti kita mendengar keterangan semuanya di persidangan, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.